Malam ini, izinkan sebuah kisah sederhana menemani waktu istirahatmu. Kisah tentang hamba yang tidak sempurna, penuh salah dan lupa, namun tetap diberi jalan untuk kembali oleh Allah yang Maha Pengasih. Semoga cerita ini menjadi pengingat yang lembut dan membawa ketenangan sebelum tidur. Garis akhir jam 3. Lelaki yang terlalu lama menunda taubat. Malam itu turun perlahan, seperti kain hitam yang disampirkan dengan lembut ke langit. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara keras. Hanya keheningan yang terasa hidup, seolah alam pun sedang ikut duduk diam menemani seorang lelaki parubaya bernama Hashim yang terjaga di beranda rumahnya. Rumah kecil yang catnya mulai pudar, kayunya mengelupas dimakan usia, dan lantainya dingin ketika diinjak tanpa alas kaki. Hashim duduk dengan punggung sedikit membungkuk, kedua tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah lama dingin, matanya menatap ke arah langit yang tidak terlalu berbintang. Dan di dadanya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan sedih yang meledak-ledak, bukan pula bahagia, melainkan perasaan kosong yang terlalu lama dibiarkan tinggal. Perasaan yang datang setelah usia berjalan jauh, dan hidup tidak selalu berbelok sesuai rencana. Ia menghela napas panjang, napas orang yang sudah melewati terlalu banyak hari, tanpa benar-benar berhenti untuk bertanya, untuk apa semua ini, dan kemana sebenarnya aku sedang menuju. Hashim bukan orang jahat. Setidaknya ia selalu mengatakan itu pada dirinya sendiri. Ia bekerja. Ia makan dari hasil tangannya sendiri. Ia tidak mencuri, tidak menyakiti orang dengan sengaja. Ia hanya terlalu sibuk mengejar dunia. Terlalu sering menunda syalat. Terlalu sering berkata nanti ketika azan memanggil. Terlalu sering berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok ia akan lebih baik, dan besok itu selalu saja berubah menjadi hari lain yang sama. Hari yang diisi rutinitas, kelelahan, dan alasan-alasan yang terdengar masuk akal di kepala, tapi terasa hampa di hati. Sampai suatu malam yang sunyinya terasa berbeda, Hashim merasa seperti sedang duduk sendirian di hadapan cermin yang tidak memantulkan wajahnya, melainkan seluruh hidupnya. Ia teringat masa mudanya. Masa ketika ibunya masih hidup, dan sering membangunkannya untuk salat subuh, mengetuk pintu kamar, sambil berbisik lembut. "Salat dulu nak, hidup ini sebentar." Kalimat sederhana yang dulu ia dengar tanpa benar-benar menyimpannya, sekarang terngiang jelas di kepalanya. Lebih jelas dari suara kendaraan di jalan, lebih jelas dari suara televisi yang sering ia nyalakan hanya untuk mengusir sepi. Ibunya telah lama pergi, ayahnya menyusul beberapa tahun kemudian. Dan sejak itu, rumah ini terasa semakin sunyi. Bukan hanya karena tidak ada suara manusia lain, tapi karena Hashim merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hashim berdiri dan melangkah ke dalam rumah tanpa tujuan yang jelas. Kakinya membawanya ke kamar kecil di sudut rumah. Kamar yang jarang ia masuki, di sana ada sajadah lama. Warnanya sudah pudar, ujung-ujungnya sedikit robek. Sajadah peninggalan ibunya, ia menatapnya lama, seperti menatap seseorang yang pernah sangat ia cintai, tapi terlalu lama ia abaikan. Tangannya gemetar ketika mengangkat sajadah itu, bukan karena dingin, tapi karena ada rasa takut yang muncul tiba-tiba. Takut menghadapi dirinya sendiri, takut menghadapi Tuhan yang selama ini ia sapa sekadarnya. Ia duduk di lantai, tidak langsung salat, hanya duduk, terdiam, dan disitulah air matanya jatuh tanpa aba-aba. Air mata orang dewasa yang tidak tahu harus mengadu ke siapa. Hashim menangis bukan karena satu dosa besar, tapi karena begitu banyak dosa kecil yang ia remehkan, syalat yang ditinggalkan, doa yang dilupakan, niat baik yang ditunda. Waktu yang terbuang, ia teringat ayat yang pernah ia dengar, bahwa hati bisa menjadi keras, bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena kebiasaan menunda kebaikan. Dan malam itu, ia merasa hatinya seperti batu yang retak. Masih keras, tapi sudah mulai menunjukkan celah. Celah kecil tempat cahaya bisa masuk, jika ia mau membiarkannya. Dengan gerakan pelan, Hashim berwudu, air menyentuh kulit wajahnya, dingin dan menyadarkan. Setiap basuhan terasa seperti menghapus debu yang menumpuk bertahun-tahun. Ia berdiri menghadap kiblat, tubuhnya sedikit gemetar. Bacaannya terbata-bata. Tidak sempurna, tapi jujur. Sujudnya lama, lebih lama dari biasanya. Dan di dalam sujud itu, ia berbisik. Bukan dengan bahasa yang indah, hanya kalimat sederhana. "Ya Allah, aku capek jadi jauh." Kalimat yang keluar begitu saja, tanpa direncanakan, kalimat orang yang akhirnya berhenti lari. Malam itu, Hashim tidak merasa langsung menjadi orang baik, tidak ada cahaya terang, tidak ada suara gaib,
Hanya ada rasa tenang yang pelan-pelan datang, seperti air yang mengisi gelas retak tanpa memaksanya penuh. Setelah salat, ia duduk kembali di beranda, menatap langit yang sama, tapi rasanya berbeda. Sepi yang tadi menekan, kini terasa menemani. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Hashim tidur dengan doa di bibirnya. Bukan doa panjang, hanya harapan sederhana. Semoga esok aku masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Dan malam itu, tanpa ia sadari, perjalanan pulangnya baru saja dimulai. Hari-hari kecil yang menentukan arah. Pagi datang tanpa banyak suara. Cahaya matahari menyelinap lewat celah jendela kayu yang tidak tertutup rapat, menyentuh wajah Hashim yang terlelap dengan napas lebih teratur dari biasanya. Tidur yang ia rasakan malam itu bukan tidur orang yang kelelahan, melainkan tidur orang yang akhirnya meletakkan beban. Ketika matanya terbuka, ia tidak langsung bangun. Hanya berbaring sambil menatap langit-langit rumah, ada rasa asing yang menyapanya. Rasa ringan yang jarang ia temui. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah berdamai dengan malam, ia menghela napas, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bangun pagi tidak terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan kesempatan yang diam-diam ia syukuri. Hashim duduk di tepi ranjang, kedua kakinya menyentuh lantai yang dingin, dan tanpa sadar ia mengucap lirih. Alhamdulillah, kata yang sederhana. Nyaris tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa hangat. Ia melangkah ke kamar mandi, mengambil wudhu lagi, meski tidak diwajibkan. Hanya karena ia ingin, karena ia rindu pada rasa bersih yang ia rasakan semalam. Air mengalir pelan, membasahi wajahnya yang mulai menua. Garis-garis halus di sudut matanya menjadi saksi waktu yang tidak bisa diputar ulang. Dan di cermin ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai hamba yang masih diberi napas. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya, tapi terasa berbeda. Hashim pergi bekerja, menyapa orang-orang dengan senyum kecil yang jarang ia berikan. Ia lebih banyak diam, bukan karena murung, tapi karena hatinya sibuk mendengarkan suara yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Suara yang mengingatkannya bahwa hidup bukan sekadar mengejar cukup, tapi juga pulang. Di sela-sela kesibukan ia mencuri waktu untuk salat. Tidak selalu tepat di awal waktu, tapi ia berusaha. Dan setiap usaha kecil itu terasa seperti langkah pendek menuju rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Sore hari, Hashim duduk di masjid kecil dekat rumahnya. Masjid yang sering ia lewati tanpa benar-benar masuk. Karpetnya sederhana, dindingnya penuh bekas sentuhan tangan anak-anak mengaji. Bau kayu tua bercampur dengan aroma karpet yang sudah sering dicuci. Ia duduk di saf belakang, merasa belum pantas berada di depan. Di sana ia mendengarkan ceramah singkat seorang ustadz tua yang suaranya pelan tapi jelas. Ustadz itu berbicara tentang taubat, bukan sebagai akhir dari dosa, tapi sebagai awal dari perjalanan, tentang bagaimana Allah tidak menunggu kita menjadi baik untuk mendekat, tapi justru mendekat agar kita bisa menjadi lebih baik. Kata-kata itu menancap pelan di hati Hashim, seperti benih yang jatuh di tanah yang mulai lunak. Dalam perjalanan pulang, langkah Hashim melambat. Ia melewati rumah-rumah yang lampunya mulai menyala. Suara anak-anak bermain terdengar dari kejauhan. Dan tiba-tiba, ia teringat masa kecilnya. Ketika ayahnya menggandeng tangannya menuju masjid, langkah ayahnya selalu tenang, seolah tidak pernah tergesa-gesa. Dan diingatannya, ayahnya pernah berkata, "Nak, hidup itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap di jalan." Kalimat yang dulu ia dengar sambil lalu, kini terasa seperti nasihat yang datang terlambat, tapi masih sempat disambut. Malam kembali turun. Dan seperti malam sebelumnya, Hashim duduk di beranda, tapi kali ini ia tidak merasa sendirian. Ia membuka mushaf lama yang sudah lama tidak disentuh. Halaman-halamannya sedikit menguning, tulisannya kecil-kecil. Dan ia membaca dengan terbata-bata. Tidak banyak ayat, hanya beberapa baris, tapi ia membacanya dengan hati yang hadir. Setiap kata terasa seperti sedang berbicara langsung padanya. Tentang waktu, tentang kesabaran, tentang janji Allah yang tidak pernah ingkar. Dan di antara bacaan itu, ia berhenti, memejamkan mata, membiarkan maknanya turun perlahan ke dalam dada. Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Hashim tetap lelah, tetap diuji oleh kebiasaan lama. Rasa malas datang tanpa diundang, godaan untuk menunda kembali muncul. Dan ada hari ketika ia gagal, ketika ia melewatkan salat karena alasan yang sama seperti dulu. Dan rasa bersalah itu datang, berat dan menekan, tapi kali ini
ia tidak lari. Ia duduk, menarik napas, dan kembali. Karena ia mulai mengerti bahwa taubat bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tidak berhenti bangkit, tentang memaafkan diri sendiri sambil tetap berusaha. Suatu malam, hujan turun pelan, membasahi halaman rumah. Suara rintiknya seperti dizikir alam. Hashim berdiri di balik jendela, menatap air yang jatuh tanpa henti. Dan ia tersenyum kecil, karena ia sadar, seperti hujan, rahmat Allah tidak pernah menunggu kita layak untuk turun. Ia hanya perlu kita membuka diri untuk menerimanya. Dan di malam yang basah itu, Hashim berdoa lagi. Doa yang masih sederhana, tapi lebih berani. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali lupa. Doa orang yang tahu dirinya lemah, tapi percaya pada kekuatan Tuhan. Perlahan, tanpa disadari, perubahan kecil itu mulai membentuk arah. Bukan perubahan yang membuat orang lain terkejut, tapi perubahan yang membuat hati Hashim lebih tenang, lebih jujur, dan disitulah ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang menjadi orang baru, tapi tentang kembali menjadi diri yang pernah mengenal Tuhan, diri yang pernah percaya bahwa setiap hari adalah amanah, dan setiap malam adalah kesempatan untuk pulang. Dan di balik kesederhanaan hari-hari itu, Allah sedang menyiapkan pelajaran lain. Pelajaran tentang kehilangan, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana iman diuji bukan saat hidup mudah, tapi saat segalanya terasa berat. Pelajaran yang akan datang lebih cepat dari yang Hashim kira. Di hari ketika sebuah kabar mengetuk pintu hidupnya tanpa permisi. Ketika kehilangan datang, mengajarkan ikhlas. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Matahari naik perlahan. Burung-burung berkicau tanpa tahu bahwa di suatu sudut kota, sebuah takdir sedang bergerak mendekat. Hashim sedang bersiap berangkat kerja ketika ponselnya bergetar pelan di atas meja kayu. Layar menyala, menampilkan nama yang sudah lama tidak ia lihat. Seorang kerabat jauh. Dan entah mengapa sebelum mengangkat panggilan itu, dadanya terasa sesak. Seperti firasat yang tidak bisa dijelaskan, suara di seberang terdengar tertahan. Kalimatnya tidak langsung sampai pada inti. Berputar-putar seolah mencari keberanian. Sampai akhirnya, kata itu jatuh juga, kata yang selalu terdengar berat di telinga siapapun, kata kehilangan. Seseorang dari masa lalu Hashim telah berpulang, seseorang yang dulu pernah sangat dekat, tapi terpisah oleh waktu, kesibukan, dan jarak yang ia biarkan tumbuh. Hashim duduk perlahan. Ponsel masih di tangannya, pandangannya kosong, bukan karena ia tidak peduli, tapi karena kenangan datang berbondong-bondong tanpa aba-aba. Ia teringat tawa, perdebatan kecil, janji-janji sederhana yang tidak pernah ditepati. Dan disitulah rasa sesal mulai menyusup. Bukan sesal karena tidak bersama di akhir hayat, tapi sesal karena terlalu sering menunda menyapa, menunda memperbaiki hubungan, menunda kebaikan. Ia menunduk, menarik napas panjang, dan dalam hati ia berbisik, ternyata waktu memang tidak pernah menunggu kesiapan kita. Perjalanan menuju rumah duka terasa panjang, jalanan yang biasa ia lewati kini terasa asing. Setiap lampu merah seolah memaksanya berhenti lebih lama, memberi ruang bagi pikirannya untuk berkelana. Hashim menyadari betapa rapuhnya hidup, betapa mudahnya seseorang pergi sementara kita masih sibuk merencanakan esok. Dan di tengah perjalanan itu, ia teringat satu ayat yang pernah ia baca malam-malam sebelumnya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat yang dulu terasa jauh, kini berdiri tepat di hadapannya, nyata dan tidak bisa dihindari. Di rumah duka, suasana sunyi bercampur isak pelan. Orang-orang duduk dengan wajah lelah, ada yang menatap lantai, ada yang memeluk kerabatnya erat-erat. Hashim berdiri agak jauh, merasa kecil, merasa rapuh. Dan ketika jenazah itu akhirnya dibawa keluar, dibungkus kain putih yang sederhana, Hashim merasakan getaran halus di dadanya. Bukan ketakutan, tapi kesadaran yang dalam bahwa suatu hari ia pun akan terbaring seperti itu. Tanpa gelar, tanpa harta, tanpa cerita panjang, hanya amal yang menemani. Dan di sanalah, di tengah kerumunan itu, ia menundukkan kepala dan berdoa. Doa untuk orang yang telah pergi, dan doa untuk dirinya sendiri yang masih diberi waktu. Malamnya, Hashim pulang dengan langkah berat. Rumahnya kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu membawa suara-suara yang berbeda. Suara pertanyaan yang tidak bisa lagi ia hindari. Sudah sejauh apa aku mempersiapkan diri? Sudah seberapa jujur aku menjalani hidup ini? Ia duduk di sajadah. Lampu rumah redup, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena dosa-dosanya sendiri, tapi karena menyadari betapa berharganya waktu yang tersisa.
Tangis orang dewasa yang tidak meraung, hanya mengalir, pelan dan dalam. Ia berdoa lama malam itu. Bukan meminta umur panjang, tapi meminta hati yang istiqomah. Hati yang tidak lagi mudah lupa. Ketika dunia kembali menawarkan kesibukan, hari-hari setelahnya menjadi ujian kesabaran. Hashim mulai menyadari bahwa perubahan tidak selalu disambut dengan kemudahan. Pekerjaannya terasa semakin berat, tubuhnya lebih cepat lelah, dan ada hari-hari ketika ia merasa sendirian di jalan yang ia pilih. Jalan untuk mendekat kepada Allah. Ia sempat bertanya dalam hati, mengapa setelah aku berusaha berubah, hidup justru terasa lebih berat? Dan disitulah ia mulai memahami pelajaran yang halus tapi kuat, bahwa iman bukan jaminan hidup tanpa ujian. Iman adalah kekuatan untuk bertahan saat ujian datang. Suatu malam, ia kembali ke masjid kecil itu. Duduk di saf belakang, mendengarkan ceramah tentang sabar. Ustadz tua itu berkata dengan suara tenang, bahwa sabar bukan tentang diam tanpa rasa, tapi tentang tetap berjalan meski hati terasa perih. Kata-kata itu membuat Hashim menutup mata, mengangguk pelan. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian dalam lelahnya. Ia merasa ditemani oleh harapan, oleh keyakinan bahwa Allah melihat setiap langkah kecil yang ia ambil. Dan disitulah Hashim mengerti bahwa kehilangan bukan selalu untuk membuat kita hancur. Terkadang kehilangan datang untuk mengingatkan bahwa hidup ini singkat, bahwa cinta sejati tidak berakhir di dunia, dan bahwa setiap detik yang tersisa adalah undangan lembut dari Allah untuk mendekat. Sebelum semuanya benar-benar usai, belajar melepaskan dan menyerahkan. Waktu berjalan dengan cara yang aneh. Ia tidak selalu terasa cepat, tidak selalu terasa lambat, tapi selalu terasa pasti. Hashim mulai merasakan perubahan di tubuhnya, bukan perubahan yang mencolok, hanya kelelahan yang datang lebih sering, napas yang kadang terasa pendek setelah berjalan sedikit lebih jauh, dan malam-malam yang membuatnya terbangun tanpa alasan jelas. Ia tidak mengeluh, tidak pula panik, hanya mencatat diam-diam di dalam hati bahwa tubuh pun punya bahasa sendiri. Bahasa yang mengingatkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk tinggal selamanya di dunia. Di sela-sela hari yang semakin sunyi, Hashim mulai mengurangi banyak hal, bukan karena dipaksa, tapi karena ia tidak lagi merasa membutuhkannya. Televisi jarang ia nyalakan, ponsel sering ia letakkan jauh. Ia lebih sering duduk dengan mushaf, atau hanya memejamkan mata sambil berzikir pelan, menyebut nama Allah tanpa hitungan, tanpa target, hanya sebagai cara bernapas. Dan di saat-saat itu ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan saat dunia dulu ia kejar mati-matian. Ketenangan yang tidak riuh, tidak membanggakan, tapi menetap. Suatu sore, Hashim duduk di masjid kecil itu sendirian. Cahaya matahari masuk dari jendela samping, menciptakan bayangan panjang di lantai. Ia memandangi bayangan itu lama, menyadari betapa hidup pun seperti bayangan, terlihat nyata, tapi bisa hilang ketika cahaya berpindah. Ia tersenyum kecil, lalu teringat dosa-dosa lama yang dulu sering menghantuinya. Anehnya, kini kenangan itu tidak lagi membuatnya putus asa, melainkan membuatnya bersyukur. Karena dari situlah ia belajar merendah. Belajar bahwa Allah tidak mencintai kesempurnaan palsu, tapi hati yang mau kembali meski penuh luka. Dalam doanya, Hashim tidak lagi banyak meminta. Ia jarang memohon dunia dipermudah. Ia lebih sering berkata, "Ya Allah, jika ini jalanmu, kuatkan aku." Doa yang singkat tapi dalam. Doa orang yang mulai paham bahwa hidup bukan soal menang atau kalah, tapi soal rida menerima takdir, dan rida menjalani peran sebagai hamba. Ia mulai belajar melepaskan harapan-harapan lama yang terlalu duniawi, melepaskan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki, melepaskan keinginan untuk dipahami oleh semua orang. Suatu malam, Hashim bermimpi tentang ayah dan ibunya. Bukan mimpi yang dramatis. Mereka hanya duduk di beranda rumah lama, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dan entah mengapa, mimpi itu membuatnya terbangun dengan air mata yang hangat. Bukan air mata rindu yang menyiksa, tapi rindu yang tenang, rindu yang sudah diterima. Ia duduk di ranjang, mengusap wajah, dan berkata pelan, "Aku sedang berusaha pulang." Seolah kalimat itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka yang telah lebih dulu pergi. Hari demi hari berlalu dengan kesederhanaan yang sama. Hashim mulai dikenal sebagai orang yang pendiam tapi ramah. Senyumnya tulus, kata-katanya sedikit tapi menenangkan. Beberapa orang datang kepadanya untuk sekadar berbagi cerita, dan Hashim mendengarkan tanpa merasa lebih baik, tanpa merasa lebih suci. Ia tahu betul betapa rapuhnya iman manusia. Ia hanya berusaha menjadi bukti kecil bahwa perubahan itu mungkin,
Meski datang terlambat, meski berjalan pelan, di suatu malam yang sangat sunyi, Hashim duduk di sajadah lebih lama dari biasanya. Tubuhnya terasa lemah, tapi hatinya terasa penuh. Ia membaca doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Doa yang dulu sering ia ucapkan tanpa makna, kini terasa hidup, terasa dekat. Dan di akhir doanya, ia terdiam lama, lalu berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Ya Allah, jika waktuku sudah dekat, terimalah aku apa adanya. Doa yang lahir dari hati yang tidak lagi menuntut, hanya berharap diterima. Ia merebahkan tubuhnya di ranjang, lampu dimatikan. Hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela, napasnya pelan, matanya terpejam. Dan di dalam hatinya ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia yakin dirinya baik, tapi karena ia yakin Allah Maha Baik. Dan dalam keyakinan itulah Hashim tertidur. Tidur yang terasa seperti jeda panjang sebelum sesuatu yang lebih besar. Tanpa ia ketahui, malam itu adalah malam yang istimewa. Bukan karena ada tanda di langit, bukan karena ada mimpi aneh, tapi karena hatinya sedang berada dalam keadaan paling jujur, paling berserah, dan paling siap. Seolah seluruh hidupnya yang berliku akhirnya mengarah ke satu titik yang sama, titik kepulangan. Dan fajar esok hari akan membawa cerita yang berbeda, cerita tentang akhir yang bukan akhir, tentang perpisahan yang sebenarnya adalah pertemuan, dan tentang bagaimana Allah memuliakan hamba-Nya, bukan dengan sempurna, tapi dengan keikhlasan. Pulang dengan tenang, fajar datang dengan cara yang sangat sederhana, tanpa gemuruh, tanpa pertanda besar, hanya cahaya lembut yang menyentuh jendela kamar Hashim. Sinarnya tipis dan hangat, seperti sapaan terakhir sebelum hari benar-benar dimulai. Di dalam kamar yang sunyi itu, Hashim terbaring dengan posisi yang sama seperti saat ia tertidur semalam. Wajahnya tenang, napasnya tidak lagi terdengar, dan dunia pun melanjutkan jalannya tanpa menyadari bahwa satu jiwa telah berpulang dengan cara yang paling diam, paling lembut, dan paling jujur. Tetangga menyadarinya ketika matahari sudah naik sepenggalah. Pintu rumah yang tidak terbuka, suasana yang terlalu hening, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Kabar itu menyebar pelan, tanpa teriakan, tanpa kepanikan berlebihan, hanya keheningan yang kembali mengunjungi rumah kecil itu. Kali ini bukan sebagai tamu, tapi sebagai penanda akhir sebuah perjalanan. Ketika jenazah Hashim dimandikan, wajahnya terlihat damai. Bukan damai yang dibuat-buat, tapi damai orang yang telah berdamai dengan hidupnya. Di masjid kecil yang sering ia datangi orang-orang berkumpul, beberapa mengenalnya sebagai lelaki pendiam yang rajin syalat di saf belakang. Beberapa hanya mengenalnya sebagai tetangga yang sopan. Tidak banyak yang tahu perjalanan batinnya. Tidak banyak yang tahu betapa panjang jalan pulang yang ia tempuh. Dan mungkin memang begitulah seharusnya. Kebaikan tidak selalu perlu disaksikan banyak mata. Cukup diketahui oleh Allah, cukup dicatat oleh langit. Ketika salat jenazah dilaksanakan, imam mengangkat suara pelan. Doa-doa mengalir dengan khusyuk. Dan di antara saf itu, ada beberapa orang yang terisak, bukan karena kehilangan sosok besar, tapi karena kehilangan contoh kecil tentang perubahan, tentang seseorang yang memilih pulang di usia senja. Dan di tanah pemakaman, ketika tanah terakhir diratakan, udara terasa lebih hening dari biasanya. Seolah alam pun ikut mendoakan. Rumah Hashim kembali kosong, tapi tidak lagi terasa dingin. Sajadah tua masih terlipat rapi di sudut kamar. Musyafnya terbuka di halaman terakhir yang ia baca. Dan di beranda, kursi kayu tempat ia sering duduk masih menghadap langit. Semua benda itu menjadi saksi bahwa pernah ada seorang hamba yang tidak sempurna, yang penuh salah, tapi memilih untuk kembali. Memilih untuk jujur pada Tuhannya di sisa waktu yang ada. Cerita Hashim bukan tentang kematian, tapi tentang kehidupan, tentang bagaimana setiap hari adalah kesempatan, bahkan ketika usia sudah tidak muda, bahkan ketika dosa terasa menumpuk. Pintu taubat tidak pernah ditutup selama napas masih berembus. Dan bahkan ketika napas itu berhenti, Allah Maha mengetahui niat yang tersembunyi di dalam dada. Malam ini, saat cerita ini dibacakan, mungkin ada hati yang merasa lelah, mungkin ada jiwa yang merasa terlalu jauh, mungkin ada seseorang yang berkata dalam hati, "Aku belum pantas." Tapi kisah Hashim berbisik pelan. Kepantasan bukan syarat untuk kembali. Keberanianlah yang dibutuhkan. Keberanian untuk berhenti menunda, untuk duduk sejenak, dan berkata jujur kepada Allah, "Aku ingin pulang." Tidurlah dengan tenang. Karena Tuhan yang sama yang menerima Hashim adalah Tuhan yang sama yang mendengarkan doamu malam ini. Tidak peduli seberapa pelan suaramu, tidak peduli seberapa berat langkahmu. Rahmatnya lebih luas dari semua kesalahan.
dan kasih sayangnya tidak pernah tidur. Selama langit masih menaungi bumi, dan selama hati masih mau mengetuk, pintu itu akan selalu terbuka. Dan jika malam ini kau terlelap dengan doa di bibirmu, itu sudah lebih dari cukup untuk satu langkah pulang. Selamat beristirahat, semoga esok datang dengan cahaya yang lebih lembut. Dan semoga kita semua dipertemukan kembali dalam keadaan terbaik, di waktu yang hanya Allah yang tahu. Sebelum kita benar-benar menutup malam ini, semoga kisah yang baru saja kamu dengarkan bisa menjadi teman dalam hening. Pengingat bahwa setiap dari kita selalu punya jalan untuk kembali. Selama masih ada napas dan harapan, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Dan tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Allah. Dan jika kamu ingin terus ditemani cerita sebelum tidur bernuansa Islami, kisah yang menenangkan hati dan menguatkan iman, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan subscribe, kamu membantu channel ini terus menghadirkan cerita yang insya Allah bermanfaat. Dan kamu tidak akan ketinggalan kisah baru setiap malam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat beristirahat. Semoga Allah menjaga tidurmu dan membangunkanmu dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.